kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Tapi sebelum sesi diskusi tadi intinya adalah dari menurut Prof tadi adalah bahwa ini selain global ya, ke wilayah-wilayah luar ternyata karya-karya Rusdiah Club juga memasuki dirasakan juga oleh Aceh dan Jawa ya. Dan juga ini menjadi satu titik yang merangkum semua 4 narasumber, yaitu menjadi wacana kebangsaan ya, yang menjadi wadah wacana kebangsaan melalui tulisan. Baik, kita memasuki sesi diskusi. Kita akan satu sesi saja tetapi 4 penanya dan 1 live. Baik, Bapak depan 2, waduh lebih dari 4 ya. Ya sudah nggak apa-apa. Diulang lagi. Mohon yang membantu ini mic Bapak Kepala Stensar, mahasiswa mohon dibantu mic-nya. Kemudian dari depan dari Pak Ibu Raja Susana dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan belakang 1. Oke, maka. Jadi satu sesi sekalian tapi banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Samsumar Hadianto, Kolonel Purnawirawan TNI AL, Ketua Dewan Harian Angkatan 45 Provinsi Kepri. Pejuang Provinsi Kepri katanya Pak Husri. Jadi sangat menarik sekali apa yang sudah dipaparkan oleh para narasumber. Nampaknya sangat sejalan dengan Dewan Harian Angkatan 45. Perlu kami sampaikan bahwa Dewan Harian Angkatan 45 adalah penerus cita-cita dari eksponen 45. Di mana eksponen 45 tersebut adalah para pejuang dan perintis kemerdekaan yang dengan jiwa semangat nasional dan nilai juang 45 itu berhasil merebut kemerdekaan. Apa yang disebut di dalam jiwa semangat serta nilai 45 tadi adalah merupakan kearifan nasional. Saya ulangi, kearifan nasional. Di mana kearifan nasional tersebut adalah terdiri dari kearifan-kearifan lokal. Saya berpikir bahwa apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi adalah merupakan kearifan lokal. Kearifan lokal tersebut perlu mendapat penghargaan dan tempat yang cukup. Saya pikir Provinsi Kepulauan Riau harus punya museum daerah dengan nama Gedung Juang Provinsi Kepri. Jadi jangan sampai apa-apa yang sudah disampaikan para narasumber tadi hanya dimiliki oleh para narasumber. Hal-hal tersebut harus disampaikan dan ditempatkan di Gedung Juang atau Museum Daerah. Karena bila tidak, percuma para narasumber sudah berpayah-payah meneliti bertahun-tahun tapi tidak tersebar kepada masyarakat Kepri. Jadi perjuangan masyarakat Kepri di dalam mencapai kemerdekaan tidak hanya melulu
angkat senjata. Itu tadi yang disampaikan sangat betul sekali. Satu pena bisa menyarungkan beratus-ratus pedang. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak Kepala Stensar. Siapa? Oh iya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan juga seluruh audiens. Perkenalkan, nama saya Rionaldi. Ya. Jadi saya juga berasal dari Riau, ya. Tepatnya di Taluk Kuantan. Ya. Jadi ibu dari Riau, kita sama-sama. Kemudian saya saat ini adalah staf ahli DPD RI Bapak Dr. Andus Haji Ismail Abdullah. Maka saya ingat DMDI ya, Prof. Huzaifah, ya kita dulu sempat berkunjung ke Tun Ali Rustam di Melaka bersama dengan Pak Ismail. Baik hadirin yang berbahagia, yang ingin saya tanyakan mengenai seminar kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah dari pendirian Rusdia Club tadi, ya. Kan ada dua persepsi, ya. Dari Pak Aswandi bilang tentang tahun pendirian itu 1895, ya. Dr. Win juga lebih cenderung ke situ karena melihat dari stempel 1313. Tetapi apabila kita melihat literatur ya di Wikipedia ya yang sudah beredar ya, itu adalah 1892. Tentu semuanya perlu dibuktikan dengan mungkin manuskrip dan lain sebagainya. Jadi antara 1892 dengan 1895 cuma ada jarak 3 tahun ya. Nah ini perlu mungkin pembuktian dari para narasumber. Mana sebenarnya yang betul? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sangat tertarik apa yang dikatakan oleh Datuk Uzrin Hud dalam kata sambutan beliau tadi bahwa mengenai tanah kita ya, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, di Bintan, di Batam ya, saya tinggal di Batam ya. Kita juga mendengar bahwa sebuah hal yang viral pada tahun 2024 yang lalu tentang Rempang kan begitu, yaitu memberikan hak penguasaan lahan kepada dengan semena-mena dan juga jual beli tanah di Bintan yang tidak terkontrol. Yang ingin saya tanyakan, bisa tidak Rusdia Club berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membuat regulasi ataupun aturan tentang aturan-aturan menjual lahan kepada non pribumi ataupun kepada orang yang lebih jauh, sehingga pada akhirnya itu bisa siapa yang memiliki banyak lahan dialah yang memiliki negara. Nah, gitu. Jangan sampai tergadai daerah kita dengan jual beli tanah tersebut. Jadi kita berharap ada tidak regulasi yang bisa dilakukan oleh Rusdia Club dengan pemerintah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mastur Tahir, peminat sejarah dan budaya. Baik Bapak Ibu sekalian, seorang sejarawan dalam bukunya Api Sejarah, Profesor Ahmad Mansur Suryanegara membandingkan antara Budi Utomo dengan Syarikat Islam. Ya, sebelum masuk ke Rusdia Club, bahwa perbedaannya Budi Utomo itu anggotanya segelintir dan itu priai golongan elit semata. Sementara Syarikat Islam itu anggotanya jauh lebih banyak, ratusan ribu pada saat itu. Jadi kemudian perbedaan lain adalah berdirinya Budi Utomo itu 1908, sementara Syarikat Islam 1905, tepatnya 16 Oktober. Jadi dia mengusulkan agar kebangkitan Islam itu dimulai 1905 oleh Syarikat Islam. Tetapi setelah dibentangkan Rusdia Club ini, ya, tentu ini lain lagi membongkar paradigma kita. Bahwa ternyata Rusdia Club pertama lebih dulu didirikan, yaitu 1892, 16 tahun sebelum Budi Utomo dan 13 tahun sebelum Syarikat Islam. Kemudian ya,
Kalau keanggotaannya Budi Utomo itu sekitar 1000-an orang, sementara Syarikat Islam itu sekitar lebih 100.000 orang. Dan Rusdiah Club walaupun jumlahnya tidak sebanyak, tapi jangkauannya jauh lebih luas karena sampai ke mancanegara. Jadi artinya kita sepakat sebetulnya untuk menulis ulang sejarah. Dan tidak hanya menulis ulang sejarah, tetapi menata ulang rasa kebangsaan kita. Karena ternyata kebangkitan nasional itu tidak dimulai di tanah Jawa, tapi justru dimulai di tanah Melayu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan saja ke ya, sebentar ya di depan dulu. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semuanya, yang termulia para narasumber kita. Saya ingin menyampaikan sedikit pertama bahwa Rusdiah Club tadi sudah disampaikan adalah bagian dari perkumpulan cendekiawan Melayu yang luar biasa di bumi tanah Melayu ya. Yang belum pernah ditemukan di daerah Melayu manapun kecuali dari sini awalnya kan. Saya Faisal dari Stain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Yang kedua adalah terima kasih bahwa ternyata memang Rusdiah Club itu berdiri sejak zamannya Sultan Abdurrahman Muazzam Shah. Jadi alhamdulillah ini merupakan bagian penting di dalam pengembangan nilai dasar pemikiran Islam dan pemikiran kebangsaan. Cuman yang perlu kita pahami bahwa Rusdiah Club ini berdiri kan tidak langsung tiba-tiba muncul ya di dunia ya. Tentu harus ada susur galurnya seperti yang disampaikan tadi Pak Prof bahwa dunia Islam kan ketika memulainya dari Jam'iyatul Islamiyah, Pan-Islamisme, kemudian berkembang menjadi Jam'iyatul Fataniyah, ya, Fatani, kemudian Jam'iyatul Rushdiyah menjadi Rusdiah Club kalau dalam bahasa Arabnya itu. Itu kan muncul dalam konteks ingin memberikan nilai-nilai besar dalam konteks kebangsaan dan penindasan terhadap bangsa-bangsa Melayu yang ketika itu bergerak di dalam sistem pendidikan keislaman kita atau di dalam pendidikan Indonesia. Nah ini tidak berdiri sendiri juga, mereka memerlukan dasar kuat di dalam pengembangannya. Seperti misalkan Jam'iyatul Islamiyah memerlukan majalah Al-Manar yang digerakkan oleh Muhammad Abduh dan Syekh Rashid Ridho. Kemudian juga memulihkan Riau Lingga Al-Imam. Al-Imam kemudian bergerak menjadi Al-Munir yang berada di Padang. Jadi 3 dimensi ini kan memberikan penguatan bahwa ternyata kemajuan dari sistem kebangsaan kita itu kan tidak bergerak sendiri-sendiri ya. Nah ini yang saya pikir perlu ada nanti ke depan memasukkan konsep hubungan antara Rusdiah Club dengan pengembangan nilai kebangsaan yang ada di negeri ini. Yang pada hari ini kita lihat tadi ternyata memang ketika Rusdiah Club ini berakhir dengan berakhirnya kesultanan, ini kan lebih banyak bergerak ke Semenanjung Malaya gitu loh. Pengaruhnya sangat besar sekali di situ. Bahkan Syekh Riau, Raja Ali Kelana, itu juga bergeraknya di Johor setelah ini bergerak. Nah, dampaknya kepada pemikiran-pemikiran di Pulau Jawa, di Indonesia ini saya pikir perlu digali lagi sehingga berdampak kepada sistem kebangsaan kita. Kemudian yang paling hebatnya di sini ketika Kesultanan Riau Lingga ini pada zaman Sultan Abdurrahman dia berdiri, yang digerakkan dia pertama itu adalah cendekiawannya. Ini kan luar biasa ini. Tidak berdasarkan perseorangan tetapi berdasarkan perkumpulan. Nah ini yang saya pikir yang harus menjadi kekuatan besar pada hari ini ketika memberikan dampak. Yang ketiga adalah bagaimana hubungan Rusdiah Club ini dengan perjuangan-perjuangan yang ada di Indonesia gitu. Jadi kalau tidak nanti kita berkata bahwa Rusdiah Club ini hanya berdiri sendiri, dia tidak memberikan dampak besar bagi pengembangan cendekiawan. Walaupun tadi disampaikan bahwa ternyata paham kebangsaan ini bermula dari daerah Melayu ya. Tapi apa dampak daerah Melayu ini bagi keseluruhan masyarakat di Indonesia? Saya pikir itu yang dapat kita inikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ibu Raja Susana dulu ya. Oh Pak Raja Imran dulu ya. Setelah Pak Raja Imran baru Pak Ibu Raja Susana. Terima kasih. Saya singkat saja. Nama saya Raja Imran Hanafi. Selaku anggota MSI ingin
memberikan kepada narasumber untuk mengkoreksi apa-apa yang selama ini saya pikirkan terhadap Rusdiah Club. Saya melihat Rusdiah Club itu di Pulau Penyengat ada suatu papan pelang bekas tempat Rusdiah Club. Berarti kesimpulan yang saya ambil bahwa ada sekretariat Rusdiah Club di situ. Jadi saya membandingkan, mengasumsikan juga kalau sudah ada sekretariat di situ berarti Rusdiah Club itu suatu kumpulan intelektual yang menghasilkan suatu karya, berarti di sekretariat itu tersimpan karya-karya, ya kan, literatur apa-apa saja produk Rusdiah Club yang menjadikan yang telah jadi output karya-karyanya tersimpan di situ. Itu yang saya bayangkan. Nah, kemudian balik pada kurun sebelumnya. Sebelum Rusdiah Club lahir, kita sudah kenal bahwa bapak penulis kita Raja Ali Haji pada zamannya itu sekumpulan orang-orang yang hobi menulis, ya kan, hobi menulis, mempunyai rasa, mempunyai keinginan untuk bersatu, mungkin lahirlah kemudian Rusdiah Club ini. Nah, kemudian saya mengasumsikan lagi bahwasanya pada kurun-kurun waktu akhir dari Kerajaan Riau Lingga ketika dimakzulkan oleh Belanda, kejadian-kejadian sebelum pemakzulan, kejadian sebelum Sultan Abdurrahman hijrah ke Singapura, ini mana peran Rusdiah Club waktu itu? Contohnya apakah tadi sudah sampaikan anggota Rusdiah Club mempengaruhi Sultan tidak mau mengibarkan bendera Belanda, kemudian peran Rusdiah Club, siapa orang anggota Rusdiah Club yang mendampingi Sultan untuk memberikan penasihat, jangan kau tanda tangani kontrak politik ini. Nah, kemudian sampai kepada peran Rusdiah Club itu, kondisi sudah tidak memungkinkan lagi, keadaan sudah genting, Sultan pergilah kita hijrah ke Singapura. Peran-peran inilah yang mungkin belum nampak dalam seminar ini, yang mungkin saya selama ini berasumsi apakah benar atau tidak. Tambah lagi setelah pasca Kerajaan Riau Lingga runtuh, kemudian ada diplomasi Raja Khalid Hitam ke Jepang, kemudian katanya tadi ada ke Turki. Itu apakah ada hubungannya untuk membangkitkan Kesultanan Riau Lingga itu sendiri? Disitulah. Kemudian terakhir bagaimana Rusdiah Club itu redup, ya kan, yang sehingga sampai saat ini sudah tidak nampak lagi. Kapan bubarnya, kapan? Jadi kalau kita ketahui Rusdiah Club itu sudah tidak ada lagi, bagaimana mau berusaha untuk membuat suatu kebijakan terhadap tanah yang dikemukakan oleh Ustadz Rio tadi. Begitulah pemikiran asumsi kami terhadap Rusdiah Club. Mohon dikoreksi oleh narasumber. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang saya hormati, mungkin saya tidak bertanya pada kesempatan ini, tetapi mungkin saya begini, tadi malam saya ada membuka beberapa tulisan yang berhubungan dengan Rusdiah Club. Kemudian salah satunya adalah jurnal dari Abu Hasan Sam, ya. Kemudian saya juga menemukan sebuah tulisan yang ditulis oleh almarhum Raja Hamzah Yunus. Jadi saya setidaknya menyampaikan beberapa hal yang mungkin tidak disampaikan pada siang hari ini. Yang pertama adalah misi dari Rusdiah Club ini. Pertama adalah bagaimana meningkatkan rasa harga diri orang-orang Melayu. Itu yang pertama, misi dari perkumpulan ini. Kemudian
kita ketahui bahwa dalam proses organisasi, ya, penulis ada dua kelompok, ya, ada penulis perorangan dan ada penulis yang dilakukan bersamaan. Contohnya seperti yang telah dilakukan Rusdiah Club itu seperti membuat khutbah Jumat, ya, khutbah Jumat di seluruh masjid-masjid yang ada di Kerajaan Riau Lingga itu dibuat oleh Rusdiah Club. Kemudian pembuatan undang-undang dan lain sebagainya. Setelah tadi Bu Wiwin, ya, bagaimana setelah bubarnya Rusdiah Club, tentu saja Khalid Hitam dan kawan-kawannya lantas menerbitkan karya-karya dengan Ahmadiyah Press Singapura, itu hubungan mereka. Kemudian lagi saya ingin peran politik dari Rusdiah Club ini, terutama kalau kita melihat dari karya-karya mereka, tidak ada satupun karya-karya dari mereka yang memuji-muji pihak Belanda. Itu jelas sekali, ya. Kemudian yang tak kalah penting adalah Rusdiah Club ini menerbitkan brosur tentang kekalahan Angkatan Laut Rusia oleh Jepang, yang pengaruh brosur itu sangat hebat bagi meningkatkan, ya, kesadaran politik orang-orang Melayu, ya. Itu salah satu yang dilakukan oleh Rusdiah Club. Kemudian lagi membentuk Rusdiah Club sudah melakukan peringatan Hari Marhum Teluk Ketapang, ya, bagaimana membakar semangat orang-orang Melayu dengan peringatan Hari Marhum Teluk Ketapang itu, dan lantas membentuk sebuah pasukan sukarela yang bernama Pasukan Indra Sakti, yang tak sampai setahun perkumpulan itu dibubarkan oleh Belanda, ya. Jadi memang saya kemudian lagi saya ingin sedikit seperti Dato' Aswandi tadi mengatakan tentang Asarikatul Ahmadi, ya, itu, ya, setahu kami, ya, itu adalah milik, ya, bukan milik, ya, didirikan oleh perorangan yang tidak atas nama organisasi, ya. Kemudian juga berhubungannya nanti ke Ahmadi Press di Singapura, ya, karena memang sampai hari ini kami masih menerima SHU, katakanlah pihak keluarga masih menerima SHU dari kedua syarikat itu, ya. Jadi itu menunjukkan bahwa itu memang murni syarikat yang didirikan oleh keluarga. Kemudian lagi terakhir tentang taman penghiburan, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, taman penghiburan ini kalau kita lihat pada hari ini permainan-permainan, ya, yang dilakukan di taman penghiburan begini, kami masyarakat Pulau Penyengat, ya, saya orang Pulau Penyengat, sampai hari ini menganggap Idul Fitri itu adalah hari yang istimewa sekali, ya. Sejak kecil kami setelah tarawih kami akan berlatih menari, berlatih bangsawan, berlatih segala macam untuk meraihkan Idul Fitri. Ini adalah tradisi dari Rusdiah Club yang sampai hari ini masih dilakukan oleh orang-orang Penyengat. Mengapa orang berduyun-duyun Idul Fitri ke Pulau Penyengat? Karena biasanya ada pertunjukan dan lain sebagainya. Itu pengaruh taman penghiburan dan permainan-permainan itu. Dan yang terakhir saya ingin mengatakan bahwa kita sudah mempunyai pelopor pemikiran modern dengan tokoh Said Syekh Al-Hadi, ya. Jadi tokoh ini rasanya perlulah kita angkat lebih muncul, ya, Said Syekh Al-Hadi di lain kesempatan sebagai seorang pelopor pemikiran modern Melayu. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya Bapak dari Juriat Bintan, ya. Yap. Ya. Terima Singkat kasih. saja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri, nama glamour saya dipanggil hari-hari Megat Ali. Nama panjang saya Muhammad Ali. Saya adalah Ketua Perkumpulan Zuriat Bintan dan pembina kami adalah Datuk Huzrin Hud. Yang perlu ingin saya sampaikan dalam seminar ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Rusdiah Klub Perkumpulan telah memberikan materi yang sangat bagus. Mudah-mudahan ini berkelanjutan di kemudian hari. Cuma dalam seminar kedepannya saya mohon kepada panitia bahawasanya kita tidak lupa dari sejarah bahawa kerajaan tertua adalah Kerajaan Bentan. Ya, Kerajaan Bentan adalah kerajaan yang tertua. Di situ dipaparkan hanya tentang Riau Lingga dan Pulau Penyengat. Itu kan udah tahap kedua, ketiga. Kita harus paparkan juga sejarah. Jadi supaya KPD ini tidak luput dari sejarah. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya berikan kepada Pak Said Barabah karena ini jauh ya dari Lingga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak. Bu moderator, terima kasih. Bapak penyaji, narasumber 4 orang, terima kasih. Kemudian terima kasih saya kepada Dato' Rida. Setiap kali ada acara tentang bahasa dan sastra, tak pernahlah saya dapat undangan. Kali ini dapat, secara pribadi saya buka WA. Datuk Rida mengharapkan datang. Terima kasih Datuk Rida. Pak Azrin, terima kasih Pak. Pak Doli, Kepala Dinas. Oh gitu. Baik. Pak, Bu, saya kembali ke judul. Rusdiah Club Perkumpulan Cendekia Melayu. Apapun yang dipaparkan tadi, itu sangat berhubungan dengan Perkumpulan Cendekiawan Melayu. Sejarahnya sudah jelas. Kita menunggu follow up-nya. Harus diapakan Cendekiawan Melayu yang dikatakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Pak Gubernur tadi bahwa harus dibentuk. Harus dibentuk Perkumpulan Cendekiawan Melayu. Kita tunggu. Kemudian Pak, inspirasi. Inspirasi itu adalah sesuatu yang baru. Gagasan yang baru. Apa gagasan yang baru terhadap Rusdiah Club nanti? Saya secara kebetulan mantan dosen umrah. Juga pendiri umrah. Lambang yang dipakai supaya mahasiswa tahu. Lambang yang dipakai oleh umrah sekarang itu, editan terakhirnya adalah saya. Karena lambang itu mengerucut ke atas. Dia tidak ke bawah. Jadi saya edit. Jadi lambang yang dipakai itu, alhamdulillah. Tapi saya sudah tidak dipakai lagi di umrah ini. Karena ada pensiun Pak. 2007 berdiri umrah. 2007 saya dosen pertama ditelepon oleh Pak Rektor untuk menjadi ketua prodi bahasa Indonesia. Mahasiswa itu berjumlah 52 orang. 2007, 2012 negeri, 2016 mundur. Tapi maaf Pak Rektor, kalau ada Pak Rektor, ini Pak Ridarman, dosen yayasan, saya juga satu-satunya dosen yang masih hidup. Yang lainnya meninggal semua. Pak Ridarman dosen tak tetap, kalau saya dosen tetap yayasan. 2012 negeri, 2016 mundur karena yayasan tak sanggup lagi membayar honor. Karena sudah negeri. Pak, Bu, Panglima Raman, gelanggang olahraga umrah. Saya tanya dengan mahasiswa umrah atau dosen umrah, kenalkah Panglima Raman? Saya tanya mahasiswa umrah. Ada yang tahu atau tidak dengan Panglima Raman? Tidak tahu bukan? Panglima Raman itu yang berjuang di Pulau Rempang, Barelang.
Panglima Raman itu yang berjuang membuka tambang timah di Singkep bersama Sultan Mahmud Riayat Shah, itu gambarnya, pahlawan nasional. Itu ya. Membuka tambang timah di Singkep itu Sultan Mahmud dan Panglima Raman. Pak, inspirasi sesuatu yang baru. Saya ingin mencoba atau tidak mencoba, menantang umrah. Kalau mau tahu siapa Panglima Raman itu, undang kami. Undang kami untuk bermain bangsawan di umrah ini. Judulnya Panglima Raman. Di mana mau main? Pagi, siang, malam. Silakan. Ada 25 orang pelakon bangsawan kami. Panglima Raman. Sekali lagi saya tantang umrah. Kami mau mementaskan Panglima Raman di umrah. Supaya tahu. Ini datuknya Panglima Raman. Ide dari beliau, Datuk Rida. Pak Uzrin, saya tantang Bapak. Bapak mantan Bupati Bintan. Orang Kepri. Tapi berkedudukan di Bintan Buyung. Tak pernah. Ya, tapi Bapak tahu Panglima Undan bukan? Bapak tahu Temenggung Undan bukan? Tapi Bapak tidak tahu bahwa Panglima Undan, Datuk Temenggung Undan itu adalah Panglima Ulat Bulu. Siapa Panglima Ulat Bulu? Adalah Panglima Undan. Pak, saya tantang Bapak. Saya sanggup mementaskan bangsawan Panglima Undan di Tanjung Uban, di Tanjung Pinang, di Kijang. Pak, bukan nyombongkan diri. Panglima Undan, Panglima Raman sudah kami pentaskan di Terengganu. Panglima Raman sudah kami pentaskan di Melaka. Masa Tanjung Pinang tak bisa ngundang kami? Nah, luar negeri aja sanggup mengundang kami. Gitu Pak. Bentar. Raja Haji Pajabilillah sebagaimana dikatakan oleh Raja Susana. Ini inspirasi Pak. Saya sanggup mementaskan Perang Riau I. Saya sanggup mementaskan bangsawan Perang Riau II. Saya sanggup mementaskan Panglima Lingga. Apapun yang Bapak tidak mau, boleh kami pentaskan bangsawan kami Sanggar Pusaka Melayu Bertuah. Inspirasi Pak itu, suatu ide yang baru. Bagaimana implementasinya? Kalau hanya sekedar ide tapi implementasinya tidak ada. Ya seperti inilah kita. Begitu selesai seminar, begitu selesai tatap muka, habis. Implementasinya tidak ada. Terus bagaimana implementasinya? Bentuk perkumpulan Rudiah Club. Apa programnya ke depan? Pengurus yang berbicara. Terima kasih. Ada kode dari moderator? Iya, karena masih sekian. ada waktu lagi Pak. Terima Ya. kasih Pak. Masih ada yang mau. Silakan Ibu tadi udah dari tadi ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi. Izin Pak sebentar. Tadi karena disebut Ibu, benar saya atau Bapak dulu? Oh ya, izin ya Pak, nanti gantian. Mic-nya udah dekat Pak. Ya izin Pak Dato Uzrin Hud, Dato Rida Kaliamsi, terima kasih acara ini bisa hadir saya, Bapak-Bapak izin. Saya harap, kenapa saya mengangkat tangan, dan saya berbaju Melayu, saya orang Melayu, saya juga di Perhimpunan Saudagar Rumpun Melayu bersama Dato Rida, dan saya juga mengangkat Rusedia Club di Museum Kota Tanjung Pinang Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah di Gedung B dengan sumbernya dari Bang Aswandi yang ada di buku Sejarah Melayu. Mohon izin nama Bu. Nama. Saya Desiana Sari. Saya menyingkapi ini dari sisi komunikasi karena basic saya di situ dan saat ini saya di industri kreatif dan travel. Nah penting sekali semangat dan ruh
dari Rusdia Club ini diangkat tidak hanya di lingkungan sejarah dan budaya saja, harus kita publikasikan, kita promosikan, kita komunikasikan seperti yang disampaikan Dr. Mujizah ya dan Prof. Hufaiza. Kita harus terus ceritakan ini untuk menjadi pegangan kita di masa kini. Anak-anak muda juga tidak perlu demo anarkis, tapi lewat pemikiran dan tulisan yang berkomunikasinya dengan jernih. Dan saat ini juga saya sedang dalam agenda untuk berbincang dengan Lembaga Adat Melayu se-Kepulauan Riau agar kearifan lokal dengan kontennya yang jernih, narasinya yang baik, tutur kata yang halus dari tata krama Melayu itu harus hadir di dalam segala sektor dan industri. Lewat kajian seperti ini mungkin kita harus bikin diskusi-diskusi seperti ini lebih banyak lagi. Itu saja, saya bisa dihubungi di nomor WhatsApp 0853 3410 6699 atau bisa kontak Adi Pranadipa karena kami sendiri di dalam satu organisasi dan sedang membuat paket tour yang mengangkat Pulau Penyengat Taman Para Penulis yang hadir waktu itu lewat Pekan Kebudayaan Nasional 2023 ya Kak Elmi ya, bersama tim kami di pulaupenyengat.id, ada Adi Pranadipa, ada Kak Elmi, ada Tilot dan ada Raja Farul. Itu aja, semoga ruhnya dapat di masa kini juga tidak hanya milik orang lama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena ini dari Bapak Ibu narasumber juga dituntaskan saja dulu. Saya beri kesempatan kepada Pak Boy ya. Ya, terima kasih Bu. Sebagai yang terakhir. Bu Moderator, terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Boy Bu. Terima kasih Tuh Uzrin, Pak Rida dan Bapak Ibu narasumber dan juga hadirin yang dimuliakan yang kami hormati dan saya banggakan. Bapak Ibu hadirin saya hormati, kita tadi sudah mendengar, melihat paparan dari Bapak Ibu narasumber yang kalau menurut hemat kita luar biasa nih, untuk membangkitkan semakin semangat kita untuk kita tahu bagaimana sejarah tentang Rusdiah Club ini. Bagaimana pemikiran cendekia di abad 18 sudah ditunjukkan dari semangat tokoh-tokoh besar kita di bumi Melayu ini. Itu masa lalu, Bu. Masa lalu yang mungkin menjadi memori untuk kita, catatan kita bersama. Pertanyaannya saat ini, bagaimana kondisi saat ini? Apakah semangat cendekia itu ada? Kita lihat, terputus Bapak Ibu. Tidak ada lagi generasi pemikiran kita yang seperti abad ke-18 itu. Terputus sekali. Dan terputus pemikiran intelektual kita antara sejarawan daerah dengan pusat terputus. Kaderisasi juga terputus. Banyak hal-hal yang membuat semangat itu sekarang tidak membumi lagi. Dia semakin meredup. Ini masa yang sekarang. Masa yang akan datang kita harapkan adalah bagaimana semangat itu bisa dijadikan katalis untuk modernisasi. Yang kita harapkan adalah bagaimana pemikiran yang bisa dikonstruksikan oleh Bapak Ibu, strategi apa yang kita lakukan untuk mengkatalisasi semangat Rusdiah Club itu dalam konteks modernisasi tanpa mencerabut nilai-nilai budaya itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi yang terakhir ya, tetapi ada dari live Bu, Bapak Ibu. Yang dari live ini juga ada yang menanyakan, izin bertanya lewat Dato, apakah ada kaitannya antara sejarah Rusdiah Club dengan sejarah perusahaan Ahmad & Co di Pulau Midai Natuna? Nah jadi total semua ada 11. Nah yang lain mohon izin Pak, udah nanti ditulis saja. Nanti ditulis, nanti kita akan mencoba merespon.
Selanjutnya waktu kita berikan kepada Bapak Ibu narasumber, mulai dari Pak Aswandi, Bu Wiwin, kemudian Ibu Dr. Muzia, dan kemudian kepada Prof. Huswaida. Silakan. Baik, terima kasih. Dari 10 pertanyaan ini sebenarnya tak ada yang khusus ke saya, tapi umum saja, mana yang bisa saya tanggapi mungkin saya akan tanggapi. Pertama dari Bapak, maaf saya tak tahu namanya, Rinaldi. Mana tarikh yang betul itu? 1892 atau 1895? Nah, jadi dalam ilmu sejarah ini ada namanya kritik sumber, Pak. Kritik sumber itu untuk membuktikan dulu mana sumber yang otentik, mana sumber yang benar gitu kan. Nah, stempel tadi ini sangat otentik sekali ini. Memang terdapat di dokumen Rusdiah Club, dan stempel itu memang stempel yang dicapkan di tanda tangan Presiden Rusdiah Club. Ini udah pasti. Nah, dari bahannya itu semua itu asli. Bukan kopi, bukan barang buat baru itu. Sudah agak rusak sedikit. Karena kertas yang lama, tinta yang lama dengan kertas yang baru dan tinta yang baru itu beda. Pasti ketahuan. Dengan mata telanjang saya sudah bisa ketahuan aspek-aspek dokumen itu. Ini belum terkait isi. Kalau isinya jelas terkait dengan Rusdiah Club. Jadi setakat ini ya, kalau menurut saya 1895 yang benar. Hanya saja masih ada kurang, dia tidak ada tanggal dan bulan itu. Kalau dapat tanggal dan bulannya, nah ini mantap sekali. Jadi faktanya kalau dalam ilmu sejarah itu faktanya keras, hard fact. Jadi fakta sejarah ya. Jadi fakta dengan fakta sejarah itu beda. Jadi sudah dapat bukti benar, maka ketika kita tulis bahwa Rusdiah Club berdiri tahun 1895 berdasarkan tarikh yang ada pada stempelnya. Nah itu fakta sejarah. Buktinya itu tadi. Dan faktanya keras. Faktanya keras. Tambah keras lagi apabila ada tanggal dan bulan. Nah kalau itu ada, kita bisa gunakan tarikh ini untuk untuk kepentingan hari ini, mungkin dijadikan hari apa. Nah itu salah satu untuk menggairahkan kembali semangat Rusdiah Club pada masa lalu di masa kini. Jadi setakat itu Pak, itu jawaban saya. Kemudian ya kebangkitan nasional dimulai dari tanah Melayu ya bisa saja gitu. Dengan adanya data-data baru seperti ini gitu. Dan memang Rusdiah Club dalam kenyataannya, dalam bukti-bukti yang ada lebih tua dari organisasi yang misinya hampir serupa di tanah Jawa. Tapi semua organisasi awal ini itu belum. Oke, baik, azan. Pak Faisal, Dr. Faisal tentang keterlibatan Syekh Ahmad Fatani. Nah, Bapak Ibu semua, saya ada nulis makalah, mungkin bisa cek linknya. Saya ada nulis makalah untuk hari ini, bisa dicek link. Jadi di bagian awal penjelasan saya tentang pendirian Rusdiah Club itu, saya menyebutkan bahwa ilham untuk mendirikan Rusdiah Club ini banyak gitu, banyak. Kalau tim Moti Barnard mengatakan, ini karena pengaruh suburnya klub disebut klub sosial dan kesejahteraan yang tumbuh subur di Singapura dan di Johor. Karena dekatnya Kepulauan Riau atau Pulau Penyengat dengan Singapura, nah pengaruh itu sangat besar sekali. Dan memang kiblat cendekiawan Riau Lingga ini itu bukan Sumatera, bukan Batavia, tapi Singapura dan nanti nyebrang ke Timur Tengah. Maka itu mereka tak ada hubungan dengan Jawa.
Tapi selain klub-klub di Singapura dan di Johor, juga ada pengaruh Syekh Ahmad Al-Fatani itu. Ini seorang pemikir besar Melayu di Mekah yang mendirikan Jamiah Al-Fataniyah. Dan Raja Ali Haji ini adalah murid Syekh Ahmad Al-Fatani. Termasuk ide percetakan yang Matba'ah Al-Ahmadiyah, Matba'ah Al-Riyawiyah, itu kalau menurut Wan Sahir ini kadang penjelasannya bisa dipercaya, gitu, karena dia banyak sumber memang. Jadi percetakan-percetakan yang ada di penjara itu juga ada pengaruh, memang disuruh oleh Syekh Ahmad Al-Fatani ini. Maka itu ditanggapi oleh kerajaan Jaulingga dengan membeli mesin cetak. Itu percetakan yang menggunakan mesin, bukan litografi yang sangat sederhana, tapi mesin, mesin press. Jadi banyak latar belakang yang mempengaruhi terbentuknya Rusdiah Club. Jadi tidak muncul begitu saja di Pulau Penyengat. Jadi orang-orang yang mendirikan ini orang-orang yang sudah pikiran yang maju, pengalamannya keluar. Jadi tidak katak dalam tempurung mereka ini. Nah itu. Maka itu bisa berdiri Rusdiah Club. Dan Rusdiah Club ini kata tim Motibanar tidak sama dengan klub-klub serupa yang ada di Singapura dan Johor. Di Johor itu ada pakatan bahasa Melayu atau bagaimana. Ya mirip-mirip Rusdiah Club di Johor. Tapi beda dengan Rusdiah Club. Nah kemudian mana tadi Bang Raja Imran, dah balik Datuk Raja Susana tolong sampaikan ke Raja Imran. Ini saya akan menanggapi pertanyaannya ya. Apakah ada sekretariat Rusdiah Club? Ada. Memang ada gedung di kaki Bukit Bahjah itu. Disitulah. Ya ada, tapi tinggal batu miringnya saja. Sebenarnya tempat ini harus diteliti lebih dalam, minta bantuan arkeolog. Betul, tak ada pondasi bangunan di atas tanah itu. Gitu. Nah, disitulah pidato Tengku Umar dibacakan. Tengku Usman pada tahun 1906 di gedung itu. Cuman bentuknya seperti apa ini yang kita tak tahu. Ada tangga sekarang yang tersisa, tangga untuk naik, dan ada batu miring. Kalau baca taman penghiburan, dia ada pagar keliling, dan pagar keliling itu digunakan sebagai alat untuk permainan rakyat yang digelar oleh Rusdiah Club pada tahun 1896. Nah, tapi ada satu catatan yang menarik saya pikir. Jadi di Balai Maklumat Penyengat itu ada manuskrip catatan harian Encik Dola, anak Datuk Shah Bandar Ismail. Dia ada dua kali mungkin menyebut tentang Rusdiah Club ini. Dia sebut Klub Rusdiah. Tapi waktu itu dia mencatat ada tamu Sultan Abdul Rahman, seorang dealer mobil di Singapura, jadi datang ke Penyengat untuk menjelaskan spek mobil yang akan dibeli oleh Sultan Abdul Rahman. Nah, karena malam tak bisa langsung pulang ke Singapura, ya dia diinapkan di Klub Rusdiah itu, makan di situ gitu. Memang ada gedungnya dan disebut Klub Rusdiah oleh penduduk Penyengat pada tahun 1904. Jadi catatan itu ditulis tahun 1904. Nah, bagaimana peran Rusdiah Club melawan peran Rusdiah Club dalam membantu Sultan Riau melawan Belanda gitu. Jadi Rusdiah Club ini sebuah organisasi yang lepas sama sekali, tidak ada di dalam struktur kerajaan Dolingga. Dia tidak bisa ambil keputusan. Kalaupun akan menyumbangkan pendapat dan langkah yang baik, maka ahli musyawarah kerajaan yang akan mengeluarkan itu.
Karena sebagian pengurus dan anggota adalah ahli musyawarah kerajaan. Jadi bukan ahli musyawarah keluarga. Kalau Mukhtar Lukti mengatakan menyebut ahli musyawarah keluarga, tapi bukan ahli musyawarah kerajaan. Siapa yang tanya? Khalid Itam, Raja Ali Kelana. Ya, memang pembesar-pembesar kerajaan. Ini macam apa ya? Macam DPR-nya gitu. Nah, selain ahli musyawarah ini juga ada mahkamah. Nah, keputusan yang resmi sekali kadang-kadang harus melalui mahkamah. Surat tanah dari mahkamah, putusan pengadilan dari mahkamah, dan lain sebagainya. Jadi jangan dibayangkan seperti mahkamah saat ini. Nah, Rusdiah Club ini samar-samar kalau bergerak dalam bidang politik. Di dalam arsip-arsip Belanda, baik itu laporan akhir masa jabatan residen, menyurat antara kerajaan Deolinga dan antara pemerintah kolonial Belanda di kerajaan Deolinga, itu sama sekali tidak ada satu pun kalimat yang satu perkataan pun yang menulis Rusdiah Club dalam arsip Belanda, enggak ada. Saya yakin tidak ada, karena saya sudah banyak membaca arsip-arsip yang terkait masa-masa Rusdiah Club ini, terutama masa-masa akhir kerajaan Deolinga, yang tersimpan di arsip nasional atau yang tersimpan di arsip negeri Belanda. Tapi ada kalimat, nah tadi yang dikutip oleh Dr. Huzaifah itu, misalnya Verzet Partai, Partai Perlawanan. Terus ada lagi Leidelek Verzet, perlawanan pasif. Nah, ini orang-orang yang berada di apa yang dikatakan oleh Belanda Verzet Partai, Leidelek Verzet, itu adalah ini orang-orang klub ini. Tapi mereka tidak pernah kontak dengan Belanda. Tak ada surat menyurat Rusdiah Club ini dengan Belanda yang saya temukan. Itu mustahil. Semua surat-surat Rusdiah Club yang tadi saya perlihatkan adalah koleksi-koleksi pribadi keluarga pengurus Rusdiah Club. Tidak ada tersebar di arsip atau perpustakaan manapun. Saya belum temukan itu. Jadi ya pergerakannya sangat sekali. Leidelek, pasif gitu. Jadi misalnya perlawanan kerajaan Deolinga menggunakan bendera, ya Pak. Bendera ini kan simbol negara. Dia bisa membuat Belanda luar biasa marah. Sampai Sultan dipanggil ke Bogor untuk minta maaf pasal bendera ini. Ini orang-orang Rusdiah Club semua. Cuman ya tidak jelas terlihat. Nah, bukti bahwa Rusdiah Club punya peran dalam perlawanan-perlawanan di belakang Sultan ini, itu terlihat dari surat pemakzulan itu. Pertama disebutkan bahwa Sultan dan Tunku Besar dimakzulkan karena melanggar kontrak politik tahun 1905. Dan yang kedua, Sultan melanggar karena mengikut orang-orang yang berniat kejahatan dengan Presiden Riau, dengan Raja Belanda. Nah, orang-orang yang berniat kejahatan ini siapa? Ini orang-orang Rusdiah Club ini. Sebagian masuk ke dalam mahkamah, sebagian bergerak di percetakan, gitu kan, macam Said Ali itu, dan banyak bidang-bidang lain sehingga mereka samar-samar tak terlihat. Tapi itu pasti ulah mereka semua itu. Jadi ada Verzet Partai, ada Leidelek Verzet. Ini gerakannya Leidelek Verzet, sangat pasif, tidak ada perlawanan fisik. Melawan dengan menaikkan bendera Belanda lebih rendah dari bendera kerajaan Deolinga. Nah, dan ada satu yang menarik juga, di belakang Rusdiah Club itu, di belakang tapak gedung Rusdiah Club itu ada benteng lama, benteng lama, dan di situ ada tiang bendera. Ketika bendera Belanda memang harus terpaksa dipasang di depan istana, nah orang-orang Rusdiah Club ini memasang bendera Belanda pada tiang bendera yang ada di benteng, di atas bukit Kuali itu, belakang gedung Rusdiah Club. Tentu lebih tinggi dari bendera Belanda yang ada di depan istana keraton itu, jaraknya dekat sekali. Jadi ketika Residen Riau datang ke sana, wah marah dia.
Kenapa bendera Belanda lebih tinggi? Bendera Riau Lingga lebih tinggi letaknya. Ya karena di atas bukit lebih tinggi. Sementara bendera Belanda ya di tempat yang terhormat di depan istana, cuman karena letaknya lebih rendah, Belanda tersinggung. Itu masalah bendera. Dan masalah bendera ini ya belum ada, saya pikir, organisasi atau perkumpulan yang menggunakannya sebagai bagian dari perlawanan selain Rushdie Club ini. Dan berulang-ulang kali, tidak hanya di depan istana atau di atas bukit, di penyengat, tapi juga di kapal. Itu dikerjain betul pemerintah kolonial Belanda soal bendera ini, dan itu memang menyinggung sekali rasa nasionalisme orang-orang Belanda. Nah, itulah salah satu bentuk peran Rushdie Club, orang-orang Rushdie Club, yaitu dia tidak kelembagaan tapi orang-orangnya itu dalam perlawanan kerajaan Lingga terhadap pemerintah kolonial Belanda. Kemudian, Zana tadi tentang taman penghiburan. Ini memang satu hal yang menarik. Saya pernah menulis satu artikel di korannya Pak Rida itu, Homo Ludens dan taman penghiburan. Jadi saya melihat taman penghiburan itu melalui filsafat yang dikembangkan oleh Johann Huizinga. Pentingnya permainan lebih dari sekedar permainan anak-anak itu. Jadi taman penghiburan ini sebenarnya sebuah buklet yang berisi pengumuman bahwa perkumpulan Rushdie Club akan memeriahkan Hari Raya Idul Fitri dengan membuat atau melakukan perlombaan berbagai permainan. Semuanya permainan rakyat, permainan budak-budak. Tapi panitianya itu coba ada Tengku Besar calon sultan. Ya, orang-orang hebat, tapi bukan itu soalnya. Jadi secara filosofis permainan ini penting, dan orang Melayu juga menganggap hal yang sama. Maka itu permainan rakyat itu tidak, hadiahnya bukan kaleng-kaleng, uang ringgit besar nilainya. Bukan seperti sekarang hadiahnya sabun gitu kan, rinso gitu. Kalau coba nengok permainan rakyat 17 Agustus, tapi itu uang, memang dia harus dihargai. Dan saya pernah mengajak anak-anak muda penyengat yang tergabung di OPP itu beberapa tahun yang lalu untuk menghidupkan lagi beberapa permainan yang antara itu membawa kelapa 3 tempat sekali bawa. Dah kok coba kita ulang waktu itu 17 Agustus di Pulau Penyengat dengan hadiah uang besar, ada yang 500.000 waktu aja. Memang harus begitu. Jadi bukan kaleng-kaleng. Megad Ali. Apa lagi, Dewi? Pak Said Barabah mungkin masukan, oke. Nah, ini ada sebenarnya dari Ibu Desi, masih ada? Bu Desi, halo. Ya, ini pertanyaannya menarik. Jadi dalam ilmu sejarah yang baru ini ya, itu sejarah tidak lagi berkutat di ruang akademis. Tidak lagi formatnya ditulis. Ya, digital. Tapi memang ditulis itu tetap penting. Nah, tapi produk sampingnya setelah ditulis mau diapakan? Dia tetap harus ditulis dulu. Karena sejarah adalah rekonstruksi. Setelah ditulis menjadi film, boleh. Terus seperti pameran yang saya buat di Galeri Tamadun Melayu ini, bisa. Nah, dalam ilmu sejarah yang baru, ada namanya public history. Jadi sejarah publik. Jadi sejarah dari ruang akademis itu dibawa keluar ke tengah-tengah publik. Dengan berbagai format, sesuai zaman, sesuai khalayaknya. Tidak lagi dalam bentuk tulisan yang penuh dengan catatan kaki gitu. Dengan berbagai metode. Dengan HP sekarang dengan macam-macam aplikasi. Nah, dalam public history ini ada namanya selling history. Jadi menjual sejarah, bukan kita menjual sejarah negara kita, tapi menjual kemegahan masa lalu, kearifan masa lalu, pencapaian masa lalu.
yang diformulasikan dengan misalnya apa ya, souvenir seperti yang dibuat oleh Desi dan kawan-kawan, ya mempromosikan otak-otak, terus memanfaatkan kamus kitab pengetahuan bahasa Raja Ali Haji. Nah, ini kan suatu yang menarik gitu. Nah, di Penyengat saya pikir itu Tilot sudah mulai dengan berbagai souvenir yang terkait dengan sejarah Raja Ali Haji dan sejarah Pulau Penyengat yang tidak hanya bentuknya ya buku, tapi ya macam-macam barang, pernak-pernik, dan itu laku sekali. Jadi ya ada public history namanya, dan itu memang sudah diajarkan sekarang di jurusan sejarah. Jadi tamatan sejarah tujuannya tidak hanya menulis, tapi bisa jadi sutradara, bisa jadi apa lagi? Ya entrepreneur, itu dia. Dengan memanfaatkan kazanah masa lalu yang dipelajari melalui ilmu sejarah. Saya pikir itulah. Nah, hubungan Ahmadiko dan Ahmadiko Midai dan Rusdiah Club. Nah, anggapan ini itu bermula dari laporan Mukhtar Lutfi itu. Ada tiga garis besar penjelasan Mukhtar Lutfi tentang Rusdiah Club. Pertama tentang gerakan Rusdiah dalam politik, kemudian dalam cetak mencetak itu, karang-mengarang intelektual dan ekonomi. Ya, ini karena ketiadaan bahan itu tadi. Ketiadaan bahan sumber primer sehingga menyimpulkan begitu. Sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali antara Rusdiah Club dan Ahmadiko Midai. Ini murni didirikan dan idenya datang dari Raja Ahmad, ya, imam Masjid Penyengat itu, dan pernah jadi kepala di Midai. Maka itu dia paham betul Seluk-beluk Midai dan bisa membuat perusahaan yang besar dan bertahan lama di Midai sampai rambah ke Singapura. Dan idenya itu adalah melihat situasi waktu itu. Coba baca tulisan-tulisan Wan Sakhir, ini sangat lengkap sekali. Dan arsip-arsip Ahmadiko Midai ini, termasuk juga Matbaah Al-Ahmadiyah di Singapura, itu ada lengkap ribuan lembar. Cuman nggak ada di tempat kita, udah di Malaysia semua. Itu masalahnya. Saya hanya ada sempat kopi berapa ratus halaman saja, masih banyak lagi ribuan lembar. Asli masih. Ya, memang harus bisa baca Jawi, tulisan tangan yang sangat rumit sekali. Nah, dari situ jelas sekali bahwa Ahmadiko bukan didirikan oleh Rusdiah Club. Jadi Raja Ahmad waktu itu melihat kondisi kerajaan di Rohingya yang sudah berada pada masa ujung-ujungnya dan dia ingin menyelamatkan anak cucu itu. Maka itulah dibuatlah usaha itu Ahmadiko dan melibatkan beberapa orang sebagai penyumbang modal awal. Konsepnya adalah syarkah atau syarikah. Jadi siapa saja bisa masuk modal. Modal dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang. Barang misalnya punya tanah yang bisa jadikan kebun kelapa, kebun cengkeh di Midai, diserahkan ke Ahmadi, mereka kelola, bagi dua. Tidak ada bunga, tidak. Nah, usaha ini berkembang, kemudian buka cawangan di Singapura. Itu Matbaah Al-Ahmadiyah atau Ahmadiyah Fresh belum ada lagi. Buka cawangan sekedar agen-agen penjualan. Jadi beli barang di Singapura, bawa ke Midai. Di Midai buka toko. Nah, dana kemudian berkembang, baru buka percetakan itu. Nah, yang mendirikannya, tak ada satupun orang pengurus Rusdiah Club. Tidak ada pengurus Rusdiah Club. Jadi untuk mengaitkannya itu, yaitu memang ya terlalu menggeneralisasikan kita. Yang harus cek bukti. Nah, Ahmadiko, Matbaah Al-Ahmadiyah ini berkembang sampai tahun 80-an masih ada. Masih berjalan. Dan itu sebenarnya layak disebut sebagai koperasi pertama di Indonesia, perusahaan itu. Nah, di Midai dan Pulau Tujuh ini karena ada Ahmadiko ini,
berkembang bermacam-macam perusahaan. Jadi di Mida itu tidak satu Ahmadiko saja, banyak ko yang lain. Dan itu penting dalam teori ekonomi, banyak jaringan, usaha akan semakin besar. Pak Rida paham nih, waktu jadi pengusaha dulu. Buka ini itu untuk membuat jaringan usaha dan ya memperbanyak ragam usaha dan tentu hasilnya akan banyak uang. Ada lebih dari 10 perusahaan seperti Ahmadi itu di sekitar Pulau 7. Di Tarempa ada, di Natuna ada. Itu bahkan yang paling tua sebenarnya Natuna Co. Ahmadi 1906. Natuna Co itu 1901. Nah, cuman ya belum ada ditulis sejarahnya. Ya, jadi sebenarnya Natuna itu bisa maju kalau melihat sejarah masa lalunya. Banyak perusahaan-perusahaan pribumi yang besar-besar di Natuna pada masa lalu. Oke, saya pikir itu ya. Selanjutnya ke Bu Wiwin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya menjawab secara general dan singkat saja Bapak Ibu ya. Dari Bapak Syamsuar ya, pejuang 45. Bahwasanya Rusdiah Club ini adalah kearifan lokal ya, yang perlu mendapatkan apresiasi. Kemudian juga langkah kita sebagai orang yang hidup di zaman sekarang ini adalah mewarisi khazanah intelektual dan semangat dari Rusdiah Club. Oleh karena itu perlu, kata Bapak tadi, museum ataupun tempat bersejarah yang perlu dikawal historisitasnya. Ya, satu pena bisa menyarungkan beberapa pedang, tapi satu pena juga bisa mencetus keributan dan kerusuhan. Nah, itu zaman sekarang seperti itu. Oleh karena itu rekonstruksi sejarah perlu ya dituliskan kembali, diusahakan kembali. Kemudian juga menyangkut tapak Rusdiah Club yang ada di Pulau Penyengat. Kita setuju bahwasanya situs bersejarah yang bentuknya fisik itu perlu dijadikan cagar budaya. Kemudian dari segi pariwisata kita bangkitkan kembali. Sebagaimana kalau kita melihat pada rakyat Malaysia ya, Dr. Huzaifah ya, selama kami menjadi mahasiswa di sana, itu situs-situs bersejarah, kemudian museum benar-benar dikelola dengan baik oleh pemerintah dan didanai. Nah, kemudian dijadikan tempat wisata. Ya, nah ini yang luput dari Indonesia, ya nggak hanya cuman Kepulauan Riau ataupun Riau, satu Indonesia pun begitu. Kadang kita pandai juga membangunnya, tetapi tidak maintenance-nya tak ada. Nah itu dia ya. Kemudian situs bersejarah ini representasi dari nilai-nilai ya. Nilai-nilai visi dan misi Rusdiah Club sendiri, ya ini perlu diwariskan kepada keturunan khususnya, terutama kalau kami ini kan dari Riau Bapak Ibu ya. Dan ada lagi peneliti-peneliti dari Barat, kayak Ian Proudfoot, kemudian Martin van Brunesen dan von der Waals. Mereka saja orang yang bukan rakyat Indonesia, boro-boro orang Kepri gitu ya, mau gitu, meneliti gitu. Dan bahkan kita sendiri, rakyat Indonesia ini yang menjadikan mereka sebagai sumber sejarah gitu. Harusnya kan kebalik gitu ya. Jadi untuk Ibu Raja Suzana, itu tadi masukan kami juga kepada orang-orang yang mempunyai keturunan, garis keturunan dari kesultanan maupun bangsawan, karena mereka pasti ada mendapatkan fakta-fakta sejarah hasil dari sharing dengan keluarga-keluarga yang sudah di atas, nenek buyut dan keturunan ke atas ya. Jadi itu lebih valid gitu dibandingkan kami yang memang punya aksesnya terbatas. Dan untuk mencanangkan langkah-langkah selanjutnya memang perlu penulisan ataupun rekonstruksi sejarah. Ya awalnya dari seminar seperti ini, ya kami berharap tidak terputus sampai di sini saja. Mungkin nanti dari proceeding seminar ada langkah-langkah untuk mengkodifikasikan sejarah Rusdiah Club
dan sejarah peradaban Melayu dan Islam di Kepulauan Riau khususnya. Ini tentu membutuhkan usaha yang keras ya Bapak Ibu ya. Dan tidak semua orang berminat untuk itu ya. Bahkan keturunan-keturunan kita yang ada sekarang mahasiswa-mahasiswa ya lebih cenderung kepada subjek-subjek yang bentuknya umum. Untuk sejarah mungkin bagi mereka boring gitu. Padahal kita hidup hari ini fondasi kita adalah sejarah gitu ya. Kemudian untuk masalah Bapak siapa tadi saya lupa. Untuk Wikipedia. Kalau Wikipedia 1982 harus diaklab didirikan. Kemudian tadi dari Bapak dan saya 1895. Untuk Wikipedia mungkin tidak bisa kita jadikan sumber ya atau rujukan. Mungkin untuk mendapatkan gambaran secara global bisa menjadi fondasi kita untuk melakukan riset penelitian lebih dalam. Karena Wikipedia ini bukan sifatnya peer review, bukan jurnal. Jadi otentisitasnya itu juga diragukan. Semua orang bisa berkontribusi, mengirimkan artikel dan mengubah sejarah. Jadi sebaiknya kita tidak berpedoman pada Wikipedia, kita berpedoman kepada artikel jurnal yang akademik, kemudian juga ya seminar seperti ini yang mendatangkan memang pakar-pakar sejarawan di bidang tersebut. Kemudian untuk ada tadi ya. Oh, Ceomidai tadi ya. Ceomidai ini kami dapatkan kalau tadi Pak Aswandi Syahri menyebut tidak ada kaitan hubungannya dengan Syarikah Ahmadiyah dengan Rushdie Club. Kalau kami mendapatkannya di dalam artikel ilmiah Jamilah Usman, Syed Syekh Al-Hadi, his role in the transformation of Muslim societies in Peninsular Malaya and the Straits Settlement during the latter half of the 19th and early 20th centuries. Ini master thesis ya, tesis kedua, S2 dari NUS, Singapura. Jadi asal muasalnya seperti ini. Kalau beliau menghubungkannya demikian ya. Terus dia klub ini mendirikan syarikat perdagangan tahun 1906 dinamakan Syarikat Ahmadiyah di Midai untuk mendanai aktivitas mereka. Nah ini kutipannya dari Jamilah Usman ini. Kemudian sumbernya saya tidak melacak langsung ke dalam referensi yang paling atas ya. Jamilah Usman aja. Halaman 28. Tidak, ini catatan kaki saya. Yang di sana saya ambil dari Jamilah Usman, halaman 28. Itu saja. Nah, jadi kemudian penjelasan seperti ini. Karena sultan ataupun kesultanan tidak stabil, Raja Haji Ahmad bin Raja Haji Umar atau Tengku Endut, ya. Siapa Tengku Endut ini? Saudaranya Raja Ali Haji dan pemimpin lokal yang pertama, representatif sultan di Pulau Tujuh. Ini tulisan dari Wan Muhammad Shogir Abdullah, koleksi Raja Ali bin Raja Muhammad atau Tengku Nong. Jadi Tengku Endut ini menemui Sultan Abdurrahman Muazzam Shah, kemudian mengekspresikan atau menyampaikan niat beliau untuk mendirikan perusahaan perdagangan ya. Kemudian setelah dapat agreement dari Sultan, dia meminta beberapa anggota Kesultanan Riau Lingga untuk diskusi tentang pendirian syarikat ini. Salah satunya Raja Ali atau Tengku Selat, kemudian bin Raja Muhammad atau Tengku Nong, dan Raja Haji Idris bin Raja Umar atau Tengku Endut. Nah Tengku Endut ini yang Rushdie Club members. Ya. Kemudian Raja Haji Ja'far bin Raja Haji Umar atau Tengku Endut dan Raja Haji Muhammad ibnu Raja Ali Haji. Jadi ini dia pusat kenapa kok kita hubungkan Syarikat Ahmadiyah dan Ceomidai itu ya. Baik, kemudian untuk masalah Maulid Nabi, kemudian juga taman penghiburan. Waktu saya melakukan penelitian ke Pulau Penyengat, saya masih ingat pas Maulid. Dan saya menyaksikan juga bagaimana rakyat di Pulau Penyengat itu ada
salawatan Barzanji ataupun ada juga tari zapinnya sekali ya Gus, saya lihat waktu itu tahun 2011 kalau tak silap saya ke sana. Kemudian, nah ini dia, itu hebat ya bagaimana Rusdiah Club ini, pengetua-pengetuanya maupun membersnya itu dari kalangan bangsawan dan orang terdidik gitu ya. Untuk bisa mengorganisasikan, mengorganisir atau menyelenggarakan sebuah hajat masyarakat ya. Dalam taman penghiburan tadi ini perlu diapresiasi. Baik, kemudian tentang masalah publikasi kalau misalnya betul ada sekretariat Rusdiah Club di Pulau Penyengat yang sekarang hanya tapaknya saja dan itu perlu bantuan arkeologi untuk menggalinya. Benarkah itu punyanya Rusdiah Club? Ya. Memang ada sekretariatnya, tetapi kemana publikasinya? Tadi yang kita listkan hanya sedikit saja yang dari Matbaah Riawiyah. Jadi ini mungkin karena apa? Karena tahun 1911 terjadi pemakzulan kemudian penghapusan kesultanan sehingga orang bermigrasi pergi ke Singapura dan Malaysia. Maka kemungkinan waktu itu terjadi kerusuhan atau bagaimana sehingga mungkin ada yang terbakar ataupun yang hilang gak sempat dibawa ya. Jadi itu sangat-sangat memprihatinkan gitu. Saya rasa banyak gitu publikasi-publikasi yang diterbitkan oleh Rusdiah Club dan Matbaah Riawiyah dan Ahmadiyah itu. Tapi itu sayangnya tadi karena tidak dipelihara dan memang kondisi tidak memungkinkan. Jadi kita kurang akses untuk ke sana ya. Kemudian tentang paparan Kesultanan Riau Lingga ya dan tentang Kesultanan Bintan. Padahal Kesultanan Bintan lebih tua daripada Kesultanan Riau Lingga. Nah, ini betul juga dan memang perlu pengajian lebih dalam tentang dua kesultanan ini. Yang mana yang duluan Pak? Sudah, nah ya itu. Tinggal follow up-nya saja ini. Kadang-kadang kita memang banyak buat seminar tetapi berhenti di situ saja gitu kan. Nah itu yang kita harapkan dan pionirnya kami harap dari Yayasan Warisan Bintan, kemudian Umroh dan Mas MSI Kepri. Kemudian untuk, nampak saya itu saja ya. Mungkin Bu Mujiza bisa tambahkan. Baik, ini sebelum ini bisa kita apresiasi dengan peserta yang masih hadir di sini ya. Kalau mahasiswa karena ada kelas tadi. Hah? Oh ya, mau Pak Aswani mau menanggapi sebentar. Coba itu dibacakan lagi yang Tengku Endut itu. Saya yakin ini salah baca ini. Salah baca karena Raja Haji Ahmad ini Raja anak apa tadi Pak? Ya, bin ya, terus bin ada binnya lagi. Nah, yang Tengku Endut itu yang meragukan. Ya itu tidak masalah, itu tak ada hubungan dengan Rusdiah Club. Tadi dikatakan yang ada hubungan dengan Rusdiah Club itu adalah Tengku Endut, itu Raja Umar itu. Ya. Karena ada banyak nama, orang yang sama, nama sama, orang yang berbeda. Tapi ini saya yakin salah baca sumber. Nantilah kita cek itu. Terima kasih. Saya ada beberapa yang sebetulnya sudah dijawab oleh Pak Aswandi Syahri dan Mbak Wiwin. Saya yang berkaitan dengan tadi, saya senang Pak dengan pena mengarungkan beratus pedang. Itu mungkin juga itu yang menyebabkan karena pemerintah Hindia Belanda menganggap itu tidak mengancam secara fisik. Tadi Pak Aswandi katakan makanya tidak yakin apakah ada di dalam arsip-arsip Belanda tentang Rusdiah Club.
Nah saya justru masih berpikir bahwa meskipun dia tidak secara fisik, tetapi Belanda itu kan pengarsip yang sangat baik. Saya masih optimis untuk mendapatkan itu. Oleh sebab itu saya kebetulan karena saya di Jakarta bisa bolak-balik ke Arsip Nasional, saya masih penasaran untuk mendapat catatan itu. Karena Belanda kan merasa terancam juga ini perkumpulan dan mereka punya arsip tentang perkumpulan organisasi-organisasi di masyarakat. Itu kalau mau lihat memang segini Pak, arsipnya 1 tahun. Jadi kita bisa lihat, saya kemarin baru sempat lihat 3 jilid, tapi memang itu perlu kecermatan dan ketelitian juga serta kesabaran. Karena dia bisa diambil dari subjek perkumpulan, bisa juga diambil dari nama. Nah nama itu kan Rusdiah Club untuk ejaan pada masa lalu, dia bisa macam-macam tuh. Bisa Rosijadah Club, bisa kalau kita kan sekarang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia gitu. Nah itu yang harus kita telusur. Saya masih yakin juga misalnya tadi tentang situs Rusdiah Club. Kalau memang ada arkeolog itu tentulah bisa melihat. Tetapi kan gedung perobatan itu kan ada di dalam arsip Belanda fotonya. Nah kemungkinan juga itu masih bisa kita telusur. Saya pernah juga menelusuri dokumen Pulau Seribu. Itu menurut saya tadinya ini nggak akan ada gitu, tapi ternyata ada. Tinggal memang ketajaman kita melihat apakah ini tidak mungkin dia tidak langsung otomatis ke konteks Rusdiah Club, tetapi dia ada hubungannya gitu. Jadi memang Pak tadi follow up-nya itu yang harus kita lanjutkan. Kita mau apa? Seperti tadi Mbak Wiwin dengan dari seminar ini saja saya mengatakan masih banyak yang bisa digali. Ayo untuk S3 dan dalami lagi itu karena masih banyak data yang terbuka. Jadi itu salah satu follow up untuk perorangan. Tetapi untuk kita sebagai satu lembaga di sini, Kepulauan Riau, saya pikir masih banyak sekali kita bisa, mungkin kita mengacu saja pada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, ada tentang pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan. Ini kita rinci Pak, kita mau dalam waktu 1 tahun ke depan, agar kan kita juga mungkin kalau cari biaya sendiri, saya tidak tahu bapak-bapak mungkin banyak yang punya juga bisa dana ini, tetapi harus ada langkah jelas gitu. Langkah seperti zaman Orde Baru bagi saya itu jelas gitu loh. Jangka pendek, jangka menengah, jangka ini apa output akhirnya itu kita mau apa. Jadi kita manfaatkan teman-teman atau dari manapun yang bisa membantu mewujudkan itu. Itu menurut saya memang harus kita rancang. Itu saja yang saya pikir, yang lain sudah dijawab, nanti kita bisa perdalam lagi. Karena pendalaman itulah yang penting untuk pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi segala tanya jawab dah dijelaskan dengan sangat detail oleh kekanda-kekanda kami. Jadi rasanya bila tiba giliran saya yang akhir ni biarlah yang paling seringkas yang mungkin. Jadi daripada sekian banyak pembahasan daripada audience yang saya cuba garap dijadikan apakah soalan yang sebenarnya di sebalik bahasan tu. Jadi sempat yang beberapa yang saya catat, antaranya awal tadi ada yang bertanya tentang peri pentingnya dibangun satu pusat referensi atau seperti muzium agar tidak hilang sejarahnya, kan? Dan memang saya sangat setuju sekali bahawa kearifan lokal maupun kearifan nasional itu perlu diberikan
tempat dan pengiktirafan oleh bukan saja lembaga masyarakat tapi terutamanya pemerintah. Jadi seharusnya di Kepulauan Riau ini sebagai pemangkin yang bukan saja telah melahirkan satu warisan peradaban yang sangat besar, bukan sahaja untuk Indonesia tapi Malaysia, iaitu bahasa Melayu yang kemudiannya menjadi bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Jadi KEPRI ini sebagai pemangkin lahirnya, harusnya benda ini dijadikan satu bentuk museum ataupun pusat yang khusus, ataupun sebagai satu memorial. Di mana memorial ni kalau pada pandangan saya lah secara peribadi, sebagai satu memorial ni bukan sahaja pusat riset, pusat penelitian dan pusat juga pusat pengabdian masyarakat, terutamanya untuk mengayomi generasi muda daripada kalangan institusi pengajian tinggi maupun daripada masyarakat yang berminat ke sejarah. Dan diadakan di memorial tersebut bukan sahaja sekadar pameran statik, tapi pameran-pameran yang bersifat dinamik seperti event. Jadi diadakan pagelaran budaya, pertunjukan seni, pementasan yang mana cerita-cerita dan narasi yang statik tadi ini dihidupkan dalam bentuk warisan hidup. Itu pandangan saya lah tentang museum tadi itu. Kalau tidak, semangat ini bukan saja hilang dari generasi tapi dia hanya akan jadi terbatas kepada koleksi manuskrip, koleksi pustaka, dan koleksi-koleksi itu kan justru bukan semuanya sudah ditransliterasi ke bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat. Semalam sempat saya berbual sama ibu kan tentang pentingnya kita di akademik dan di masyarakat untuk membina satu jambatan antara dunia akademik dan dunia masyarakat. Karena akademik itu sebenarnya kan matlamatnya mendidik masyarakat, bukan untuk sekadar meningkatkan prestasi, mengejar ranking dan sebagainya kan. Jadi saya berpandangan bukan sahaja harus diadakan satu museum tapi dalam bentuk satu pusat memorial. Contohnya di Melaka ada memorial pengisytiharan kemerdekaan tahun 57. Di dalamnya bukan sekadar pameran statik tapi di depan di lapangan memorial itu boleh dikatakan dalam satu tahun paling tidak 3-4 kali diadakan festival skala internasional. Nah itu kan satu bentuk natijah daripada inti kemerdekaan itu sendiri, yang mana teorinya, referensinya ada dalam memorial, namun natijahnya kemerdekaan itu dipamerkan dalam bentuk event. Ya. Kemudian seterusnya soalan yang ada disebut dari audiens tentang hak yang saya sempat catatlah, maaf ya, hak penguasaan lahan, memetik kasus di Batam dan Bintan. Jadi sebagai warga negara asing itu memang saya tidak pantaslah untuk memberi komen tentang undang-undang negara di Indonesia ini. Namun kalau pandangan peribadi saya tentang soal itu, isu lahan ini dia bukan sekadar tentang ekonomi tapi dia kedaulatan budaya sebenarnya. Kerana itu ada istilah dalam bahasa Melayu itu kita ada istilah pusaka kan, ataupun kata orang tua-tua mungkin pusaka itu punya saka. Jadi saka itu ada bidang pusaka kita itu bukan saja yang zahirnya tapi juga ada yang rohaninya. Jadi mungkin Rusdiah Club era kini, dan saya juga belum sempat mempelajari apakah di zaman sekarang sudah dibangkitkan kembali organisasi Rusdiah Club dalam bentuk yang moden, sama ada dalam pendaftaran pemerintah atau sebagai LSM ke apa, saya kurang mengerti tentang itu. Namun saya merasakan sebagai titik tolak daripada usaha itu mesti ada dibangkitkan kembali Rusdiah Club dan namanya itu harus di-maintain. Bukan sekadar wujud dengan nama-nama organisasi yang baru, tapi kita mengambil semangat dan filosofi daripada perkataan Rasyada dalam Al-Quran itu sendiri. Harus diabadikan semula perkataan Rusdiah itu dalam nama-nama organisasi yang terdaftar hari ini. Di mana nanti, kalau dulu perjuangan jihad Perak itu adalah untuk menentang kolonialisme. Tapi hari ini beza lagi, dia tidak lagi berjihad menentang kolonialisme, tapi berjihad untuk mengangkat segala bentuk batang terendam, warisan kebudayaan, kearifan lokal dan juga perlindungan dan pemilikan, perlindungan komuniti.
Contohnya mungkin daripada Jihad Pena dari Kelab Rusdiah yang sekarang boleh menggerakkan satu usaha kerjasama dengan pemerintahan untuk mengadakan satu peraturan khusus daerah. Contohnya, kalau di Yogyakarta kita ada DIY kan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya baru pulang dari DIY dan ada silaturahmi sama Sultan Hamengkubuwono dan Susunan Pakubuwono Surakarta. Dan saya sangat tertarik melihat kebijakan pemerintah di Surakarta dan di Yogyakarta ini disebabkan status DIY ini tadi, lahan-lahan yang ada itu tidak ada boleh dimiliki oleh orang yang bukan pribumi bahkan. Nah, yang seperti ini kalau menurut saya ini yang seharusnya di copy paste di daerah-daerah lain, khususnya di Kepri ini. Karena macam saya cakap awal tadi, Kepri ini dia bukan sekadar satu nuansa sejarah seperti daerah-daerah lain, dia adalah satu titik pemangkin peradaban seluruh Indonesia dan Malaysia sebenarnya. Kalau tidak ada Kepri ini dulu yang mencetuskan gerakan kebangkitan melalui seperti Rusdiah Club dan Raja Ali Haji, tak mungkin hari ini kita ada gagasan nasionalisme yang sekarang ni masih marak di Indonesia bahkan di Malaysia dan di mana-mana Nusantara ini. Itu pandangan saya lah tentang isu lahan tadi. Ya. Kemudian kalau dulu Rusdiah Club ini mendidik rakyat. Jadi hari ini bolehlah diteruskan dengan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk melahirkan peraturan-peraturan yang akan melindungi kepentingan rakyat dan masyarakat adat itu sendiri. Dan itulah kesinambungan Jihad Pena yang diterjemahkan hari ini. Kemudian akhir yang saya perasan tadi tentang ada menyebut tentang seni pertunjukan, teater Panglima Raman daripada bapa apa tadi saya dah lupa. Bahkan saya sempat menyaksikan teater dia di Melaka kemarin. Dia kerjasama dengan muzium. Nah, memang seni pementasan macam saya cakap tadi, kalau dalam pelestarian kebudayaan itu kan ada nilai-nilai estetik dan nilai-nilai esoterik. Jadi nilai estetik seperti pemakaian busana Melayu, seperti pemakaian pementasan, tarian dan sebagainya. Ini kan akan memancing jati diri seseorang kepada kembali ke nilai-nilai esoterik atau nilai-nilai dalaman. Kerana tanpa memperkasakan nilai-nilai esoterik, maka tak akan terbina jati diri. Bangsa yang tidak mencintai sejarah itu bangsa yang tidak mempunyai jati diri. Jadi untuk mengajak yang muda ini mencintai, kerana saya penggiat budaya, jadi untuk memancing anak-anak muda ini mencintai sejarahnya, jadi harus ditonjolkan nilai-nilai estetik daripada sejarah itu. Harus dilestarikan dengan lebih marak lagi pakaian tradisi. Seperti budaya berpantun dan sebagainya itu. Nilai-nilai estetik itu harus lebih dileluasakan lagi. Jadi kalau saya sendiri setiap tahun saya bilang tadi saya menggelar festival berskala antarabangsa, antaranya yang sudah 5 tahun berturut-turut saya gelar di Melaka itu Festival Warisan Etnik Nusantara, di mana kita undang sanggar-sanggar kesenian daripada seluruh pelosok Nusantara, dari Indonesia yang paling ramai datang. Maka saya buka undangan kepada teman-teman yang ada, audiens yang ada, terutamanya bapa yang tadi penggiat seni bangsawan itu, untuk kedepannya Festival Etnik Nusantara ni direncana pada 5, ya Pak, maaf Pak, namanya sudah lupa. Jadi 5 November di Melaka. Jadi saya pelawar, saya undang, kita kirim surat undangan, boleh buat pementasan nanti di festival kami. InsyaAllah akan disaksikan oleh Tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Melaka, Tuan Sri Setia Muhammad Ali Rustam. InsyaAllah memang salah satu daripada impian saya itu dan kegiatan saya itu adalah untuk mengiktiraf peran daripada tokoh-tokoh pelestari budaya bukan saja yang ada di Malaysia dan juga ada di Indonesia. Contohnya daripada sini kami kemarin daripada festival yang lampau, kami iktiraf sebagai tokoh adat Nusantara, termasuk juga kepada Datuk Huzrin, termasuk kepada Ayanda Datuk Rida. Dan kalau ada lagi tokoh-tokoh yang selayaknya diangkat, supaya tujuannya bukan apa, bukan kita balik itu memang tak bawa prestasi, tapi untuk menjadi panutan untuk yang muda. Biar mereka lihat, oh ternyata orang ini memang sudah menjadi inspirasi kepada golongan yang baru. Itu sebagai tanda pengabdian kami yang muda ini untuk mengiktiraf jasa orang-orang yang lama. Kemudian ada soalan tadi tentang apakah kondisi saat ini tidak ada lagi generasi penerus. Rasanya itu kan sudah dijawab tadi oleh narasumber yang lain. Dan kalau bagi saya ringkasnya generasi penerus kan memang sedia ada di sekolah,
madrasah, universitas, bahkan di berbagai komunitas budaya. Cabarannya adalah bagaimana kita menghidupkan semangat itu dalam bentuk yang baru, iaitu menulis, berkarya dan mendidik, dan juga untuk menzahirkan penulisan-penulisan dan kajian itu. Bukan sekadar, saya suka guna satu istilah bahasa Malaysia, orang panggil syok sendiri. Kalau kat sini saya tak tahulah apa maksud syok sendiri itu. Maksudnya membuat sesuatu tu hanya sekadar untuk membangga-banggakan diri sendiri saja. Itu pandangan saya lah. Dan bagaimana semangat itu bisa diteruskan soalannya. Jadi sudah tentu dengan memperkuat tradisi ilmu. Kerana ilmu tanpa amal itu ibarat ikan tanpa air. Kalau ada amal, ada pelestarian zahir tapi tak ada ilmu. Ibarat ikan tak ada air. Air tak ada ikan pun tak jadi, ikan tak ada air pun tak jadi. Jadi kita memperkuat tradisi ilmu melalui majalah, buku, teater, dan juga jangan kita lupakan peran media sosial. Kerana hari ini anak-anak kita, termasuk kita sendiri pun, sangat kurang membaca buku yang fisik tapi lebih banyak membaca di TikTok. Bahkan kuliah agama aja ikut TikTok. Mengaji ilmu hakikat makrifat aja di TikTok. Jadi kita tak bisa melupakan peran itu. Jadi kembali tadi kepada perkataan ar-rushdiyah tadi itu. Yang berasal daripada rasyadah, petunjuk, dan sudah pasti apabila ada rushdiyah, jamaknya bagi rasyadah, sudah pastilah ada mursyidnya. Nah sekarang dikenal pasti siapa mursyidnya yang bisa memimpin, mengayomi. Barulah dapat ilmu-ilmu yang dapat daripada wadah media sosial atau media yang tradisional itu, dia terarah dan lebih barakah kerana mempunyai wasilah. Jadi intinya hari ini tetap sama, pena itu lebih tajam daripada pedang. Baik dia dalam bentuk media tradisional ataupun media yang sosial. Dan tadi saya rasa ada yang menyebut tentang Pulau Natuna telah dijawab oleh ini. Jadi saya rasa itu sajalah seringkas jawapan yang mampu saya berikan. Minta maaf kalau ada sebarang perkongsian daripada saya yang mungkin mengusik perasaan ataupun salah dan silap, itu tadi kelemahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus kepada 4 narasumber yang walaupun ada 10 pertanyaan dan 1 live bisa ditanggapi dengan detail oleh Bapak Ibu narasumber. Nah, masih berkaitan dengan Prof. Hutsaifah, Prof. ingin menyerahkan satu kenang-kenangan kepada umrah melalui Bapak Warek 3, Bapak Dr. Suryadi. Semoga umrah dapat menjalin kerjasama nantinya dengan University Geomatika Malaysia di Malaka. Ada dari umrah kepada University Geomatika Malaysia. Baik, selanjutnya sebelum saya tutup, saya akan menjalankan amanah sebagai membuat kesimpulan terkait hal diskusi sejarah hari ini, yaitu yang pertama bahwa Rushdiyah Club ini adalah organisasi yang modern yang anggotanya harus mempunyai karya atau buku yang menginspirasi kita untuk menjalankan literasi, membuka literasi yang ini pada masa kini ini sudah jarang diminati, dan ternyata ini harus menjadi inspirasi kita bersama. Kemudian ini juga Rushdiyah Club ini mewariskan warisan yang tidak hanya lokal tetapi regional bahkan global. Nah ini menjadi, dan juga kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan ilmiah yang ada di dalam Rushdiyah Club menjadi pola-pola yang harus tetap kita jalankan dalam konteks kekinian yang masih relevan. Ini intinya daripada diskusi hari ini. Segala hal yang terkait dengan materi hari ini maupun hal lain nanti bisa di-upload di web msi.kepri.id. Selanjutnya sebelum saya tutup, saya akan
bacakan sebuah pantun sebelum kembali ke MC. Kayu dikerat menjadi papan, bulu ditebang jadikan galah. Demikian diskusi kami sampaikan, maaf atas silaf dan salah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC.